Friends, ini ada pertanyaan nih friends, terkait dengan status Om Popa yang kemarin tentang harapan dan imajinasi. Pertanyaannya dari Mbak Widyasari. Dia nanya begini, Om, gimana caranya supaya kita nggak terlalu mengkhawatirkan segala sesuatu? Itu pertanyaannya. Oke, gua jawab ya. Jadi gini, kemarin kita udah ngomong, imajinasi itu adalah sebuah kekuatan yang besar, ya, kekuatan yang besar, tapi juga bisa disalahgunakan, sengaja atau tidak, sehingga justru menjadikan kita tidak berdaya. Yang namanya terlalu mengkhawatirkan, yang namanya imajinasi terlalu berlebihan dalam mengkhawatirkan segala sesuatu, sebenarnya adalah permainan pikiran dan perasaan di dalam diri kita. Jadi kalau bahasa gua, pada saat itu seluruh panca indera kita itu ngadepnya ke dalam, gitu. Jadi kita sibuk itu berimajinasi itu ke dalam. Maka supaya kita tidak terlalu khawatir berlebihan, tidak berlebihan dalam mengkhawatirkan sesuatu, cara yang paling mudah adalah panca indera kita ini dihadapin keluar. Dihadapin keluar tuh gini, ya pakailah mata ngelihat segala sesuatu gitu, diresapi. Telinga dengerin segala sesuatu yang sifatnya di luar, bukan permainan di dalam. Jadi mulai dari cara orang malas nih, cara orang malas mah ya nonton, ngelihat pemandangan, jalan-jalan gitu. Dia akan lebih rileks sehingga tidak terlalu khawatir lagi. Atau kalau dia tidak mau malas, dia mau bekerja, ya bekerjalah, kerjakan segala sesuatu. Intinya yang penting gimana caranya panca indera kita itu mulai dari pendengaran, penglihatan, rasa, sampai lidah kalau perlu, sampai penciuman kalau perlu. Fokusnya keluar ke dunia nyata ini gitu loh ya. Sepanjang kita fokus pada itu, biasanya tidak terlalu berlebihan mengkhawatirkan sesuatu. Paling tidak caranya adalah fokuskan dua panca indera kita ke suatu objek di luar. Jadi misalnya ngelihat sambil dengar sambil nyium. Apa aja, intinya begitu. Jadi buat Mbak Widyasari jawabannya adalah fokuskanlah panca indera kita keluar. Karena terlalu berlebihan mengkhawatirkan sesuatu itu, panca inderanya sedang sibuk ke dalam. Gitu ya, friend ya. Biar aman kita. Oke? Nah, terus gini, friend. Ini ada satu lagi nih. Satu lagi ini dari Mas Panji Ukoro. Mas Panji Ukoro ini malah dia nge-request. Requestnya gini, gimana cara yang baik dalam berhubungan dengan orang lain, baik secara pribadi maupun secara profesional. Nah ini friend, ini bahasan kita sekarang nih. Oke, bahasan kita sekarang. Kita mulai ya. Yang ditanya itu sebenarnya adalah tentang kredibilitas. Jadi kalau kita berhubungan dengan orang secara pribadi, secara profesional, yang salah satu yang paling penting itu soal kredibilitas, yaitu seberapa kita ini bisa diandalkan, seberapa kita ini dianggap bernilai, seberapa kita ini dianggap bermanfaat untuk orang lain dan untuk sesama. Kredibilitas itu, friend, dibangun oleh 3 hal. Jadi kalau diumpamakan segitiga, 3 hal itu adalah masing-masing sudut dari segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu, di sudut yang atas namanya keahlian. Keahlian itu ya keahlian kita. Maka untuk membangun kredibilitas, mulailah mencermati. Keahlian saya sesungguhnya apa sih sebenarnya? Gue ini ahli montir motor, gue ini ahli montir mobil, gue ini ahli jualan, gue ini ahli ngomong, gue ini ahli maklarin orang, apa aja.
gue ini ahli bikin pekerjaan tangan rotan, terserah. Jadi yang puncak, segitiga itu keahlian. Kemudian di sisi kiri bawah ada namanya rasa suka. Rasa suka itu artinya kita coba gali, orang sebenarnya menyukai saya karena apa sih? Kalau kita nggak bisa tahu, kita tanya sama orang, lo suka sama gue karena apa sih? Gitu. Nggak ada masalah kalau kita mau mengklaim itu, yang penting nggak kita gembar-gemborin keluar. Misalnya gini, orang suka sama saya itu karena saya suka humor. Orang suka sama saya itu karena saya suka nemenin kalau orang lagi susah. Orang suka sama saya itu karena suka raktir. Apa aja terserah. Jadi keahlian, rasa suka. Kemudian di pojok kanan bawah itu ada namanya rasa percaya, friends. Artinya apa? Kita gali dalam diri kita. Orang mempercayai saya itu karena apa sih? Oh, orang mempercayai saya karena saya ini orangnya jujur. Karena saya orangnya terbuka. Karena saya orangnya apa adanya. Karena saya itu selalu menepati janji. Terserah apa aja. Dan setiap orang selalu punya gitu ya, tentang apa yang dipercayai orang lain pada dirinya. Jadi segitiga itu perannya, ada keahlian, ada rasa suka, dan ada rasa percaya. Tiga-tiganya ini friends, kalau dibangun dengan seimbang dan berkembang, maka dia menjadi pembangun kredibilitas kita. Dengan itu kita menjadi bernilai, kita menjadi bermanfaat bagi orang lain. Kemudian ada lagi begini friend, yang perlu kita waspadai. 3 poin itu friends ya. Yang pertama keahlian sifatnya objektif. Jadi kalau kita misalnya, oh saya ini ngerti dunia internet tapi baru sedikit. Karena dia sifatnya objektif, kita masih punya peluang untuk belajar. Kemudian yang 2/3-nya, yaitu rasa percaya dan rasa suka orang lain, sifatnya subjektif. Kita harus waspadai ini. Kenapa? Karena dia 2/3 bersifat subjektif, maka kualitas hubungan kita dengan orang lain 2/3-nya ditentukan oleh hal yang subjektif juga, gitu ya. Jadi lebih penting kalau kita mau bicara pengekstrimannya ya, lebih penting kita itu disukai dan dipercaya daripada kita pintar. Orang pintar nggak disukai, nggak dipercaya, nggak kepake. Orang pintar dipercaya, nggak disuka, nggak kepake. Orang pintar disuka, nggak dipercaya, nggak kepake. Orang nggak terlalu pintar tapi disuka dan dipercaya, lebih mungkin kepake. Jadi hal subjektif ini perlu mendapat perhatian khusus. Tapi intinya kalau kita mau lebih baik dalam berhubungan dengan orang lain secara pribadi atau secara profesional, maka kita harus mengembangkan ketiga-tiganya. 3 friend yang perlu jaga ya. Keahlian, rasa percaya orang lain, dan rasa suka orang lain. Itu friend, biar aman kita. Kalau lo punya request, punya pertanyaan, punya topik, usul, lo bikin di komen ya. Insya Allah nanti yang kita pilih, ya kita bahas, kita videoin, kita jadiin statusnya Om Bopa, gitu ya. Tulis di komen ya. Oke friends, biar aman kita ya.